Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan seperti biasa di segmen kali ini kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Jadi udah banyak banget requestan yang masuk, dan di video kali ini kita akan membahas soal mana sama satu lagi Sandbox ya, biar dia dalam sektor yang sama, yaitu di sektor metaverse. Oke, kita akan langsung mulai pembahasannya dulu dari yang mana ya? Dari maybe Sandbox ya. Sandbox hari ini diperdagangkan di kisaran level 5.600 rupiah, teman-teman. Market hari ini kurang begitu bergairah. Harga Sandbox turun 0,38%, nggak terlalu dalam ya. Dan volume perdagangannya ini turun lumayan signifikan, yaitu turun sekitar 50%. Sandbox sendiri punya supply maksimum sebanyak 3 miliar token, sementara yang beredar saat ini hanya 2 miliar saja. Sandbox sendiri merupakan sebuah koin yang berbasiskan dengan gaming, teman-teman. Dimana kalau teman-teman udah mampir ke websitenya di sandbox.game, itu teman-teman bisa langsung mainin ya, bikin avatar di sini, bikin karakter yang kedepannya nanti bisa teman-teman pakai buat menjelajah dunia metaverse. Gimana nih, masih ramekah isu metaverse? Nggak seramai dulu ya, tentunya di tahun 2020 itu kan ramai banget, dimana banyak banyak orang yang lockdown teman-teman, semuanya diam di rumah, nggak kemana-mana. Akhirnya inovasi teknologi banyak banget yang berusaha memecahkan masalah tersebut, dimana katanya orang-orang nanti di masa depan ya itu akan meeting di metaverse, kemudian juga belanja di metaverse dan lain sebagainya. Tapi setelah kebijakan lockdown dibuka, banyak negara yang dibuka kembali dan semuanya kembali seperti sedia kala. Metaverse seperti ditinggalkan waktu itu ya, teman-teman, dan tentunya berimpact terhadap penurunan dari harga koin-koin berbasiskan dengan Metaverse. Sandbox, Decentraland atau Mana, kemudian juga ada Engine dan lain sebagainya yang isunya Metaverse semuanya rontok pada bear market kemarin. Dan ini adalah salah satu ya, aku coba-coba sih teman-teman gimana bikin karakter di Sandbox. Kita bisa kayak pakai karakter wajah-wajah kotak-kotak gini ya. Ini bisa ganti celananya, sepatu dan lain sebagainya. Dan ke depan kita juga bisa melakukan pembelian tanah, teman-teman. Tanah di dunia gaib, metaverse. Jadi tanah yang ada di dunia imajinasi ya. Tapi itu katanya bisa diperjualbelikan dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut saya sih masih lebih menarik tanah di dunia asli ya. Bisa dipegang nyata, bisa dibangun rumah juga, bisa ditempatin, teman-teman. Kalau di dunia metaverse ya nggak bisa gitu. Sandbox belakangan ini banyak sekali kegiatan community, terutama yang berhubungan sama Hong Kong. Sandbox seperti ada banyak kegiatan di sana, teman-teman, di Hong Kong ya. Sepertinya basis mereka sekarang lagi coba buat ekspansi di wilayah Hong Kong, di mana kedepannya akan lebih banyak lagi tentunya kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Supaya apa ya? Supaya Sandbox masih tetap dikenal, teman-teman, oleh kayak khalayak luas, supaya tidak ditinggalkan. Apalagi sekarang ini mendekati event apa namanya, Halloween ya. Oh, hari ini tanggal 31 Oktober, teman-teman, ada Halloween. Sandbox juga ngasih hadiah nih berupa reward, teman-teman, untuk pool staking mereka. Ya, ini di platformnya ada sekitar 600.000 sandbox yang akan dibagikan sebagai hadiah dalam acara Halloween, teman-teman. Halloween yang mereka sedang lakukan saat ini, yang sedang diselenggarakan oleh Sandbox ya. Tentunya bagi mereka yang menggunakan permainan yang main permainan di dunia metaverse-nya Sandbox. Gitu, teman-teman. Jadi proyeknya masih jalan ya, masih jalan, tapi nggak terlalu gimana-gimana juga kalau menurut saya untuk isunya. Menurut teman-teman gimana nih? Apakah dunia metaverse ini bakalan laku lagi, dijual, digoreng ketika next bull run 2024, 2025, atau justru metaverse ini sebenarnya ya semacam dunia hayalan aja, teman-teman, yang sebenarnya nggak cukup relevan untuk diterapkan, atau mungkin ini adalah masa depan ya, kita nggak tahu pasti ya, teman-teman. Dan ya kita akan ikuti aja perkembangannya seperti apa, kemana gaming ini akan dibawa, apakah bakalan makin seru lagi, makin rame lagi. Jadi ya itu sih, teman-teman, soal dunia metaverse. Mungkin kita lihat beberapa news ya, teman-teman, dari Sandbox sendiri. Sebelumnya ini news agak lama, kurang lebih di September kemarin, teman-teman. Ini berita soal regulator Singapura yang sebenarnya belum menemukan regulasi yang cocok, teman-teman, untuk penyediaan layanan kripto
khususnya di Singapura. Regulator Sandbox Singapura tidak memiliki penyediaan pembayaran kripto yang memenuhi syarat dari regulasi Singapura ya. Dalam perjuangannya melawan pencucian uang, Singapura memberikan izin operasional kepada bisnis kripto yang dapat menunjukkan kontrol anti pencucian uang. Nah, Sandbox sendiri itu nggak bisa. Maksudnya gimana? Maksudnya kan game dari Sandbox ini kan cukup banyak ya teman-teman. Cukup banyak sekali gamenya. Ini teman-teman bisa langsung cek aja satu persatu. Kita pakai contoh ya, Hunger Games. Nah, di sini teman-teman bisa banget memainkan permainannya teman-teman. Teman-teman bisa kayak terjun ya ke dunia metaverse-nya mereka. Di sini ada banyak-banyak kota yang bisa teman-teman beli tentunya, dan bisa teman-teman langsung mainkan di sini. Nah, untuk pembelian ini itu kan perlu duit ya teman-teman. Nah, Sandbox itu belum mampu untuk menyediakan layanan pembayaran yang memadai yang mensupport untuk Singapura teman-teman di permainan dari Sandbox ini. Otomatis Sandbox sendiri sebenarnya belum bisa penetrasi masuk ke market Singapura untuk sekarang ini ya. Kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Semoga sih akan ada improvement dari Sandbox sendiri supaya bisa menunjukkan bukti anti pencucian uang di dalam gamenya ini, sehingga biar bisa relevan untuk banyak negara teman-teman. Itu sih dari Sandbox. Sebenarnya nggak terlalu ada news yang bombastis banget. Untuk tokennya juga nggak ada burning dan lain sebagainya ya. Jadi menurut saya sih untuk sekarang ya oke-oke aja. Sandbox masih tetap improve, dari gamingnya masih tetap jalan, ada banyak event yang mereka tawarkan, dan ya itu sih teman-teman hal-hal yang menarik dari Sandbox. Itu mungkin kita akan langsung masuk ke pembahasan harganya. Sandbox hari ini diperdagangkan di kisaran 0,35 dolar. Dilihat dari pergerakan chartnya, saat ini lagi berada dalam level resistance sepertinya. Resistance yang lumayan strong nih teman-teman. Udah menyentuh level 0,35 ini cukup kuat ya. Semoga aja Sandbox bisa teman-teman. Pasalnya dia pertama melewati support ataupun resistance yang cukup penting ketika pergerakan Sandbox drop di Januari 2023. Ini waktu news FTX ya. Drop. Kemudian kita juga berada dalam sebuah channel descending channel dari trendline warna merah ini teman-teman, yang mana posisi sekarang ini krusial banget buat Sandbox. Jika dorongan buyer cukup bagus ya bisa aja Sandbox malah menguat, dan kemungkinan bullishnya itu sangat-sangat keras. Artinya kalau Sandbox mampu menembus level 0,37 kurang lebih ya, atau mungkin 0,38 lah, kita kasih toleransi sedikit, jangan-jangan ada fake out. Nah, kalau Sandbox berhasil menembus level tersebut, saya rasa buyer akan sangat-sangat banyak yang masuk ke Sandbox teman-teman, karena di level resistance ini bener-bener mereka pada wait and see nih, kayaknya lagi nunggu apakah Sandbox ini bakalan ngepump atau enggak. Kalau saya yakin ketika dia berhasil breakout, bisa jadi volume perdagangannya naik. Indikasi kedua yaitu volume perdagangan memang kelihatan naik sejak 18 Oktober kemarin sampai saat ini, ditunjang dengan munculnya indikasi smart money yang udah mulai masuk di Sandbox terlihat di time frame daily. Ini bisa menjadi sebuah opportunity buat teman-teman yang mungkin lagi risau, lagi galau, nyari koin apa yang menarik untuk dipantau. Sandbox bisa teman-teman pantau. Itu sih, tapi kalau dia gagal menembus level ini ya jangan salahin kalau Sandbox turun ya teman-teman, karena apapun itu market masih punya potensi untuk mengalami koreksi jangka pendek. Saya rasa sih ini level yang penting banget untuk dipantau untuk saat ini. Kalau kita lihat di time frame 4 jam yang lebih kecil, sementara smart money memang beneran bagus. Kemudian dari volume perdagangan juga meningkat teman-teman, sempat mengalami peningkatan. Dari BTC dominance juga udah turun lumayan nih. Jadi ya momentum altcoin kayaknya lagi nunggu momentum buat naik aja nih teman-teman. Udah di depan mata momentumnya. Semoga itu kebagian buat Sandbox ya. Jadi kalau menurut saya sih untuk tren sekarang ya bagus saja buat Sandbox, nggak ada masalah. Kita akan lanjut bahas yang Decentraland. Decentraland hari ini harganya lumayan bagus ya teman-teman, ada di 5.900. Nah, Decentraland ini harganya lebih tinggi daripada Sandbox. Padahal kalau kita lihat riwayat-riwayat sebelumnya, itu harga Sandbox itu lebih mahal daripada Decentraland. Tapi ternyata Sandbox lebih turun lebih dalam ya daripada Decentraland waktu market crash teman-teman. Dan untuk saat ini volume perdagangan dari Decentraland karena sektornya sama seperti Sandbox juga sama-sama turun 50%, 52% teman-teman, dan supply beredar untuk Decentraland saat ini ada di 1,9 miliar, sementara supply maksimumnya itu tidak terdeteksi. Jadi kita masih belum tahu nih supply maksimumnya sebenarnya berapa.
Mereka baru aja memposting ini ada Decentraland Foundation quarterly update Q3 teman-teman, kuartal ketiga ya, dimana katanya komunitasnya semakin bagus teman-teman, engagement daripada para user makin banyak ya terhadap aktivitas daripada Decentraland sendiri, dan saat ini mereka juga masih tetap gencar untuk bikin event-event. Ini permainan mereka ya, permainan dari Decentraland sendiri. Kita bisa bikin karakter teman-teman. Ini menurut saya nggak seperti Decentraland, nggak seperti Sandbox yang kotak-kotak gitu ya. Dari sini kita bisa bikin karakter yang benar-benar bagus, menyerupai kartun 3 dimensi gitu. Ini aku pakai cowok dong, masa pakai cewek? Nah, ini karakternya cowok, teman-teman. Kita bisa bikin karakter ya di dunia permainan ini, dan kedepannya tentunya kita bisa menjelajah teman-teman dunia metaverse daripada Decentraland. Jadi dua project ini dari Sandbox sama sama Decentraland itu kurang lebih sama ya. Ini kita diminta untuk masukin nama sama sama apa nih, alamat email, baru kita bisa mainin gamenya. Nanti aku akan coba, tapi kita nggak akan bahas soal gamingnya teman-teman. Kita akan bahas seperti apa news-news yang ada, yang mereka lakukan untuk sekarang ini. Kalau kita lihat sih dari Twitter, mereka masih juga cukup aktif teman-teman dalam hal melakukan kerjasama. Salah satunya adalah dengan Dead Velox. Ini ada live yang mereka lakukan ya bersama dengan artis-artis di Web3. Kemudian juga ini ada ENS Domain. Oh, Sandbox juga ngadain event soal Halloween teman-teman. Halloween, dan dia ngasih reward berupa pet untuk di permainannya. Ada reward berupa anak peliharaan, binatang peliharaan. Itu ya, ini kurang lebih tampilan daripada Decentraland teman-teman. Lumayan 3D lah, lumayan bagus lah. Ya, ini sekali lagi cukup menarik untuk kita lihat teman-teman, karena proyek-proyek berbasiskan dengan metaverse kemarin kan sudah sempat drop ya, dan juga dengan sedikit yang namanya sentuhan daripada market, itu akan berpotensi untuk membuat market bergairah lagi. Karena setelah turun cukup panjang, banyak orang yang nyangkut teman-teman, mungkin ada beberapa bandar juga yang nyangkut, dan tentunya pasti menunggu momentum untuk cari hype daripada project-project metaverse ini sehingga bisa dipulihkan lagi ke depannya. Mereka juga ada kerjasama nih sama Nvidia, ini untuk emerging AI power. Oke. Mereka ada kerjasama di sana. Kemudian juga ada Singularity Net, ini koinnya Agix ya teman-teman, juga kerjasama sama Decentraland. Sepertinya ada perubahan ya, ada pembaruan daripada tampilan daripada game yang mereka punya, dibuat lebih realistis lagi teman-teman, lebih bagus lagi daripada sebelum-sebelumnya. Kalau kau perhatikan ya, Decentraland yang sekarang lebih menarik ya, lebih bagus untuk tampilan 3D-nya. Itu sih, tapi kalau dari tokennya sendiri belum ada news soal burning dan lain sebagainya. Jadi menurut saya itu buat Sandbox dan juga Decentraland. Sekarang kita akan bahas technical dari Mana. Mana hari ini lumayan teman-teman, posisinya juga sama ya seperti Sandbox. Dia justru berada di level resistance kisaran 0,38, dan proses kenaikan ini membutuhkan banyak sekali support teman-teman. Dari volume perdagangan dari Mana sebenarnya meningkat, dan juga kurang lebih mirip seperti yang terjadi pada Sandbox. Tapi dari pergerakan Decentraland ini menurut saya lebih baik ya, lebih baik. Kenapa? Karena ketika crash yang terjadi di Januari kemarin, Desember 2022, Mana ini kan cuma menyentuh level 0,29 ya. Kemarin kita juga turun dan menyentuh level yang sama teman-teman, sampai di 0,26. Market udah langsung rebound. Tapi kalau kita compare sama Sandbox harusnya dia mantul di sini ya teman-teman, tapi Sandbox ternyata turun lebih dalam. Artinya selling pressure dari Sandbox itu lebih tinggi daripada Mana teman-teman. Dan Mana belakangan itu memang sudah ngepam lumayan signifikan juga. Ini kalau kita ukur kenaikannya sudah sekitar 42%. Posisi daripada Mana sekarang berada di level resistance. Kalau teman-teman ada yang mau entry, mungkin lebih baik nunggu dulu teman-teman di saat
Mana sendiri mampu menembus level 0,41, itu merupakan sebuah konfirmasi yang bagus untuk pergerakan kenaikan untuk Mana. Targetnya sih tentunya kalau bisa ya, kalau bisa balik lagi ke all time high di kisaran 6 dolar. Kalau bisa, tapi kalau untuk saat ini ya kita lihat aja gimana Bitcoin. Bitcoin so far masih tetap strong dengan BTC dominance yang turun. Saya rasa ketika momentum sandbox naik, Mana juga bakalan ikutan. Jadi kedua koin ini atau token ini karena berada di sektor yang sama, kemungkinan akan barengan naiknya. Cuman yang membedakan adalah berapa persen kenaikan daripada Mana dan berapa persen dari sandbox. Itu yang akan membedakan, teman-teman. Ya itu sih menarik dari segi pergerakan saat ini, belum ada tanda candle pembalikan arah ya. So far masih cukup aman. Volume perdagangannya turun jelas dan smart money juga masih cukup oke di market. Saya kira sih market lagi nunggu soal keputusan suku bunga Fed yang akan diumumkan 2 hari lagi, teman-teman. Hari ini tanggal 31, ada tanggal 2 November. Ya, 2 November itu akan diumumkan. Jadi itu akan sangat memberikan impact terhadap pergerakan dari market. So far sih so good ya. So far so good, market tetap strong. Semoga ini bukan merupakan sebuah indikasi yang negatif buat Decentraland, dan ya bull market itu sangat-sangat dinanti lah, teman-teman. Jadi itu targetnya, kita harus tembus dulu level ini. Kalau kita berhasil menembus ya oke, tapi kalau kita ternyata di sini gagal menembus, siap-siap teman-teman akan ada possibility untuk koreksi terjadi pada token Mana ini. Untuk targetnya gampang aja, tarik dari swing high ke swing low, kita akan menemukan level di kisaran 61,8%. Ya, Fibonacci 61,8%, yaitu di kisaran level 0,34 yang bisa berpeluang menjadi level area support yang akan menahan pergerakan dari Mana bila Mana kedepannya ada koreksi. Jadi targetnya ini, kalau dia gagal benar-benar menembus area tersebut dan kembali melanjutkan tren bullishnya, teman-teman bisa antri nanti kalau harganya turun ya. Jadi paling gitu aja buat sandbox sama Mana. Hopefully videonya bisa membantu teman-teman. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang mungkin punya akun Telegram yang mau dapat update-update informasi terbaru tentang dunia kripto ataupun sentimen dari makroekonomi. Silahkan teman-teman untuk join. Linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Jadi gitu aja teman-teman, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.